Halo Jessica, Kiwan. Ini kita lagi tunggu connection dengan Masarat. Masarat Cheese. Lula Romano, apa kabar? Omi. Romano Pizzeria Jogja, hola. Kita lagi. Oke, Jessica. Selamat lockdown. Ini hari ini kita sesi 2 tentang masalah cheese, yaitu kita akan membahas sebenarnya artisan cheese itu variannya itu ada berapa banyak dan bagaimana kita bisa menikmatinya. Nanti ada Halore, Nichan, ginseng rebus, waduh. Ini coba ya, ini saya lagi nunggu connection dari Masarat. Coba kirim lagi. Koneksi. Resto Gora, malam Om Will, malam Jamie. Lots of love from Northern Java Coast. Apa kabar, Iin? Edis, halo. Nat, malam. Malam, Om. Ini senang bisa ketemu lagi. Idola saya pasangan keju artisan. Ini aku mau, ini kan kita udah sesi yang pertama, kita udah bahas kemarin ini, banyak kamu jelasin mengenai makna artisan cheese itu apa, terus kamu demo mengenai bikin stretching untuk mozzarella. Jadi kita tahu toh, mozzarella itu selain yang jenis yang dimakan sama pizza, buat pizza, dan yang kamu bikin, yang fresh mozzarella seperti itu. Tapi memang banyak pertanyaan, varian keju itu banyak. Di Perancis itu ada mungkin sekitar 500 jenis. Terus mereka suka tanya, apa sih bedanya satu sama lainnya? Nah, saya bilang sebenarnya keju ini ada kategorinya gitu. Ada macam-macam kategori, dari yang ibaratnya taste-nya ringan, creamy, sampai yang berat. Seperti keju epuas, ada yang bilang, waduh baunya kayak beramonia gitu. Coba si Jamie sama Nita coba, aku sepintas itu keju itu variannya, kategori itu berapa sih? Kalau sampai hari ini, Om, keju yang terdaftar, jenis keju yang terdaftar itu lebih dari 2000 sebelumnya. Loh, jenis. 2000 jenis. Tapi kategori secara resmi terdaftar di Prancis sekitar 440-an. Itu yang secara resmi. Yang tidak resmi over dari 500. Lebihnya.
Di Italia sendiri sekitar 180-an, lalu British ada hampir 80 jenis keju, Indonesia ada 3, Filipina ada 1. Tapi secara umum mungkin kenapa tercipta sebanyak itu jenis keju, itu lebih karena terroir. Terroir itu aspek alam tempat si keju itu dibuat. Bias terroir itu hanya meliputi 3 hal yang paling pokok. 1, soil, tanah. Kemudian yang kedua, iklim. Yang ketiga, elevate, MDL, ketinggian dari permukaan laut. Nah, 3 hal ini yang kemudian susunya digeser ke susu dari sapi ke kambing, geser ke domba, beda tempat, tekniknya hampir-hampir mirip, tapi karakter profilnya beda banget. Itu karena terroir. Nah, ini terroir ini memang harus dijelasin ya. Terroir itu adalah tanah. Ya. Tumbuhan-tumbuhan itu seperti mangga, kan aku suka jelasin gini analoginya. Mangga ditanam di Probolinggo, dan mangga ditanam di Jakarta atau Jogja, terroirnya beda. Ya. Hasil juga beda. Jadi susu juga itu, sapinya makan rumput. Betul. Rumputnya terroir itu dari yang kandungan mineral lebih bagus dari tempat lain, hasil susunya juga beda kan gitu maksudnya. Betul. Prinsipnya. Betul. Terus ditambah lagi keasrian. Satu jenis keju yang lumayan populer, Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano hanya bisa disematkan di keju yang dibuat dengan teknik Parmigiano Reggiano dari susu yang sapinya makan rumput hanya di 4 wilayah di Italia. Emilia, Parma, Lombardi, dan Reggiano. Ini wilayah Emilia semuanya. Wilayah Romanya. Karena ada jenis bakteri yang hanya tumbuh di rumput di 4 wilayah ini, yang tidak tumbuh di 4 wilayah lain, even di Perancis, di Italia. Sehingga kalau dibuat di luar 4 wilayah, di luar area region Romanya ini, dia nggak boleh dikasih nama Parmigiano Reggiano. Dia hanya boleh dikasih nama Parmesan. Jadi itu refleksi semua yang sapi makan itu keluarnya di susunya ya. Betul. Karakter. Jadi di sana ada ketentuan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti bikin Jogja, susunya di Jogja, jadi kategorinya harus ada embel-embelnya Jogja ya. Om udah pernah Kenapa? sama satu keju kami? Ada, sudah ada. Om Merapi? Oh, kan Om yang kasih nama. nah terus sekarang kalau memperkenalkan keju kepada masyarakat Indonesia nih, ya kalau orang Barat kan ngerti, apa orang Perancis. Gimana caranya untuk memperkenalkan dari mana ke mana dulu gitu? Kalau orang kan semua rata-rata yang ya umurnya agak berumur, ngerti zaman keju Belanda namanya Edamer atau Gouda. The rest itu adalah keju-keju yang diperkenalkan belakangan. Oke, mungkin kita jawab ya Om yang ini. Jadi ya, kalau berdasarkan mazhab historisnya kami sendiri dulu struggling banget sih Om pada saat pertama kali memperkenalkan bahwa kami 2 orang Indonesia membuat keju itu dipertanyakan dan diragukan sekali gitu. Nah, awalnya pun yang kami perkenalkan adalah fresh cheese ya, kita belum develop yang aged cheese, belum macam-macam banget, jadi hanya punya beberapa fresh cheese waktu itu. Lalu cara yang paling gampang adalah mempenetrasi dengan menjadikan keju-keju tersebut sebagai masakan. Atau kalaupun kita jual sebagai keju tidak dalam bentuk masakan, itu
infuse dengan bumbu-bumbu yang bahan-bahan yang Indonesia banget gitu ya. Yang kita kasih namanya pun dengan bahasa Indonesia, tidak dengan nama Latin atau nama bahasa Inggrisnya gitu, sehingga yang orang Indonesia mudah memahami, yang non Indonesia dalam hal ini ekspatriat yang ada di Jogja gitu, mereka tertarik untuk tahu. Pada saat mereka datang ke meja kami atau mereka menelpon atau bertanya, saat itulah kami punya kesempatan untuk menjelaskan seperti apa keju kami. Lalu waktu itu kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada konsumen itu jauh lebih berharga daripada selling point-nya sendiri. Karena ada orang mau datang ke meja kami aja, ibaratnya itu sudah syukur banget karena kita belum dikenal sama sekali waktu itu kan. Pada saat menjelaskanlah itu, kemudian kita pakai sebagai kesempatan untuk benar-benar memberitahu seperti apa proses step by step-nya, melibatkan siapa saja, prosesnya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhirnya mulai ada konsumen, mulai dari mulut ke mulut cerita itu berkembang, lalu mulai banyak ekspatriat datang. Nah, kemudian kami pun mulai mendevelop macam-macam jenis keju itu tadi, dari mulai fresh sampai sekarang aging cheese yang paling tua itu sekitar 1,5 tahun ya. Kita proses 1,5 tahun. Di peram 1,5 tahun. Ya, gitu. Kan orang suka juga tanya, kenapa sih kok mesti sampai begitu diperem sampai sekian lamanya? You know? Orang suka tanya, ngapain mesti diperam sekian lamanya? Aku kalau mbak keju dari kejutan, kenapa? Pengen dapat kejutan rasanya. Jadi, nah, karena misalnya aku bawa dari Itali gitu ya, parmesan 39 bulan. Tak hitung-hitung 3 tahun lebih, gitu. Nah, terus di situ terjadi ya itu mungkin karena prosesnya apa itu, pemeraman itu kan mature, dia dimatangkan atau mature itu kan sepintas pendek. Kalau aging itu kan prosesnya lebih lama. Apa yang membuat susu itu begitu disimpan sekian lama dengan temperatur, pasti dengan kelembapan tertentu, karakternya itu bisa jadi lebih bagus gitu. Ada 4 hal yang mempengaruhi reologi atau organoleptic dari si keju ini, tekstur, aroma dan segala macam, flavor. 4 hal itu, satu pH, kadar keasaman, yang kemudian waktu, yang ketiga suhu, yang keempat humid, kelembapan. 4 hal ini secara harmonis itu membreakdown protein dan fat di susu yang menjadi keju. Nah, pada saat proses aging ini banyak hal yang bisa terjadi terhadap protein tersebut. Satu, terbentuknya amino acid. Lalu amino acid itu yang bikin flavornya yummy itu sih amino acidnya. Kemudian kalsium juga bisa mengkristal karena pengaruh umur. Seperti kita tahu, keju-keju di atas hard cheese di atas 3 tahun dia mulai mengeluarkan kristal. Kristal itu putih itu ya? Iya, dari kalsium yang mengkristal. Kalsium, protein, sama ada satu lagi yang mengkristal itu dia agak lembut sih, semacam sodium gitu di dalam keju. Nah, itu dipengaruhi oleh waktu, suhu, kelembapan, dan pH. Nah, sekarang kalau dengan varian keju yang begitu banyak dan kita itu bukan bangsa pemakan keju, kalau sekarang harus mencicipin produk-produk masyarakat itu harus berangkatnya dari mana dulu? Kalau kita orang Asia, teman-teman yang Asia rata-rata entry point-nya dari 2 hal. Satu, fresh cheese tentu.
fresh cheese ini lebih mild, dia tidak shocking. Orang tidak kaget-kaget makannya. Jenis camembert. Fresh cheese itu keju yang tidak melalui proses aging, Om. Jadi mozzarella, halloumi, mascarpone, lalu cream cheese, fromage blanc, quark, dan ricotta segala macam lah. Itu yang tidak membutuhkan proses aging. Atau yang agingnya pendek-pendek. Keju-keju itu nggak pakai ragi? Pakai fermen nggak? Pakai starter. Pakai starter keju. Cuman dia proses fermentasinya hanya pada saat proses pembuatan. Selesai proses pembuatan, rata-rata bakteri probiotiknya sudah mati, tapi yang tersisa adalah enzim, jenazah dari bakteri ini. Nah, jenazah ini mengeluarkan enzim. Enzim ini yang kemudian memberikan flavor dan mempreserve si produk. Kalau ngomong-ngomong seperti ini, biasanya karena tergantung negara tersebut itu dulunya koloni dari negara mana. Ambil contoh Indonesia. Indonesia adalah koloni Belanda dulu. Maka lebih familiar orang-orang kita untuk keju-keju yang karakternya mirip dengan Edam, Gouda, Buttercase, kayak gitu. Sedangkan di Singapura, karena mereka koloni Inggris, mereka lebih familiar dengan cheddar, Caerphilly, Cheshire, seperti itu. Sofor yang blue cheese-nya, mereka lebih familiar yang keju-keju British. Itu tadi ngomong soal probiotiknya sampai mati dulu baru terjadi suatu proses. Mengingatkan saya di Korsika ada semacam keju namanya keju mercu. Jadi prinsipnya itu pada bulan Agustus di mana lagi musim lalat seperti lalat buah, Ya, Om. buat keju. Terus digelar, ditutup-tutupin, terus lalat itu nemplot di keju-keju itu dan bertelur. Iya. Nah, setelah bertelur keluar ulet. Jadi ulet itu dianggap ulet itu makan krimnya, makan keju itu, terus sekresinya keluar, itu yang akhirnya dinikmatin oleh manusia. Iya. Dan itu ulet-uletnya kalau fresh itu taruh meja bisa lompat-lompat penuh mejanya kecil-kecil gitu. Itu sudah saya ingat keunikan salah satu proses keju yang memang itu nggak boleh dijual di toko. Ya. Di orang di kota udah tahu langsung beli sama yang bikin. Artisan yang membuat atau cheese artisan yang membuat secara individu keju mercu itu. Adanya di Korsika dan di Sardinia. Ya, Sardinia yang masih bertahan banyak, Om. Ya. Jadi kembali lagi soal perkenalan ke Indonesia, kalau sekarang orang nggak mengerti, nggak pernah makan keju. Yang pertama dari keju Masarat itu yang jenis apa? Keju apa? Yang pertama. Kalau orang Indonesia datang ke Masarat, dia bilang saya belum pernah makan keju. Ya. Yang keju jenis apa yang kamu akan perkenalkan dari keju-keju yang kamu produksi? Kalau belum pernah, mungkin yang paling dari keluarga fresh cheese kami biasanya menyarankan halloumi, karena rasanya sangat mudah diterima oleh lidah Indonesia. Kalau dia nanya, biasanya pertanyaannya gini, yang bisa langsung dimakan nggak perlu diolah. Nah, kalau yang pertanyaannya adalah bisa langsung dimakan tidak perlu repot mengolah, biasanya kita sarankan Gouda. Atau kami tanya dulu latar belakang dia biasanya, Om. Dia orang mana atau pernah sekolah di mana. Berdasarkan itulah kami bisa kasih suggestion enaknya keju yang apa nih.
Karena kalau orang Asia kan kayak halloumi itu kan cenderung lebih asin, orang Asia suka. Tapi kalau orang Eropa mungkin terlalu asin untuk orang Eropa. Ya, halloumi banyak disajikan di timur, di Mesir, di Ya, Lebanon. Mediteran Di rata-rata. ya. Nah, memang kan sama aja menawarkan mempelajari orang Indonesia, menyajikan keju ke orang Indonesia, dari keju yang ringan sampai keju yang baunya nggak karu-karuan, katanya, Ya. untuk orang tertentu. Sama aja terus menawarkan duren. Menawarkan duren ke orang asing, termasuk Gordon Ramsay. Iya. Mental dia, moduler, kabur dia. Nah itu pilihan-pilihan kedua. Sekarang kalau sekarang orang udah mulai belajar yang paling ringan. Setelah halloumi, apa the next mereka harus coba? Biasanya kita bikin ada, jadi di dalam cheese itu Om ada cheese wheel istilahnya. Cheese wheel itu seperti urutan Ya. Keju-keju, mulai dari yang paling mild sampai yang flavornya paling dominan, paling strong, paling sharp. Nah, kalau di cheese wheel itu biasanya urutan-urutan awal itu fresh cheese, Om. Fresh cheese seperti mozzarella, halloumi, feta, itu di fresh cheese. Lalu naik ke tingkat berikutnya yang soft ripen. Soft ripen itu pematangan pendek, Om. Pematangan sekitar 3 minggu sampai 2 bulan. Pematangan pendek ini biasanya bloomy rind, soft cheese yang seperti Camembert, lalu Song Valencia, Song Marcellang, itu dia pakai jamur putih. Itu pematangan pendek. Kemudian naik satu step lagi semi hard. Semi hard biasanya kita kasih Colby kalau mau yang mild, atau cheddar, British cheddar. Cuman British cheddar kita agak jarang bikin, Om. Jadi biasanya kita kasih Colby yang lebih mild untuk lidah pemula, untuk lidah orang Indonesia. Lalu naik berikutnya ke Gouda, lalu kita ada bikin juga Appenzeller, Gruyère. Setelah Gruyère, Appenzeller orang Indonesia suka. Aromanya kan karakternya. Appenzeller masih suka karena Appenzeller bisa kita marinate dalam proses pematangannya. Pada saat proses pematangan, Appenzeller kita rubbing, kita lumuri dengan ghee atau butter yang sudah kita infuse dengan bumbu-bumbu Indonesia. Seperti apa itu bumbu? Kalau goat cheese, keju kambing itu di toko kita harus menyediakan air minum kalau mereka udah ancang-ancang mau makan goat cheese. Terakhir kali biasanya ditaruh blue cheese. Blue cheese biasanya selalu belakang sendiri. Karena dia akan dominan sekali, mouthfeel-nya itu dominan sekali di blue cheese, termasuk aftertaste-nya, Om. Kalau blue cheese ditaruh di awal, yang di belakang nggak kerasa rasanya. Hilang. Itu memang proses cheese icip keju dari mild sampai strong. Ya. Dari sampai hard untuk di apa itu proses mengicip gitu. Temperatur ngicip itu mempengaruhi nggak? Temperatur keju. Pengaruh banget. Kalau baru keluar dari kulkas, langsung kita cicip, itu rasanya flat, Om. Iya, flat. Tertutup semua, hilang oleh suhu. Maka si keju harus didiamkan, kalau di room temperatur Eropa 22 sampai 23 derajat Celcius, itu keju